saat itu dari sebuah negara yang itu tidak dikeluarkan lagi gitu kan. Kemudian jadi artinya itu juga agak ini ya, maksudnya agak tidak seperti implan lainnya gitu, ada hanya satu single channel gitu. Terus tiba-tiba dia ini mohon dikoreksi ya kalau ada kekeliruan nih, kalau ada yang mendengar ini orang tua dari anak ini, lalu kemudian saya ada kesalahan ketika share boleh dikoreksi. Jadi itu dia tidak sengaja dia sedang berobat ke sebuah rumah sakit gitu, terus kemudian dokter THT-nya tuh nggak ngerti kenapa ada semacam di telinga tengahnya tuh kayak ada benda asing gitu kan. Ya Allah, itu dikira benda asing terus kemudian dikeluarkan, pokoknya menjadi rusaklah si alat itu gitu kan. Nah akhirnya kan rumah sakit ini ya, dia merasa bersalah dan kemudian tidak ingin itu mungkin dipublikasi atau apa, akhirnya mereka mau mengganti dan menggantinya justru dengan jadi dengan implan yang mainstream ya, maksudnya yang salah satu dari 3 brand ini gitu. Itu kan jadi sesuatu yang beruntung. Banyak sekali. Bahkan ada yang saya pernah dengar, ada yang apa namanya? Dia itu pinjam sana pinjam sini gitu lah. Terus pokoknya tiba-tiba ada yang bayarin biaya operasinya, itu anonim katanya, mungkin kenalannya dia ingin bantu tapi nggak mau disebut namanya. Tiba-tiba udah lunas gitu ya, padahal tadinya dia udah mau utang sana utang sini gitu. Nah, tadi ada Bridgestone, ada Telkom, ada kemudian ini Ibu Leli juga di tempat ayahnya bekerja ya Bu ya. Nah ini Bu langsung aja boleh nggak Bu sharing Bu secara lisan Bu biar lebih jelas Bu Leli saya undang. Setelah ini saya undang juga nanti Ibu Hanifia Wadini yang telah menulis juga di kolom chat. Ya. Maaf izin off cam ya Bu. Ya nggak apa-apa. Iya. Jadi dulu itu ada 2 pilihan. Dari kantor saya itu, saya juga dulu nggak tahu gitu ya. Kalau kita nggak minta, biasanya kan setiap company itu ada asuransi yang terkait gitu ya. Kalau saya itu dulu pakainya Astra Aviva dari Nestle kan. Di situ tuh dulu saya tanya lebih detail apa-apa aja yang di-cover. Itu katanya bisa 100 juta tapi mengambil jatah dari inpatient atau jatah rawat inap. Jadi dalam satu keluarga kan ada jatah-jatahnya tuh Bu Eka, misalkan outpatient atau rawat jalan tuh 20 juta, rawat inap itu 100 juta, tapi itu untuk akumulasi 1 tahun. Itu option pertama, tapi karena saya rasa kayaknya kurang nih gitu kan, saya coba tanya suami kan, di suami sebenarnya jujur nggak ada sama sekali Bu, fasilitas itu, karena setiap bulan itu untuk biaya kesehatan itu udah dimasukkan ke dalam gaji. Nah nggak tahu kenapa, yang seperti tadi Bu Eka bilang itu suami saya juga insist gitu kan, selama Mika pakai ABD kan kita udah was-was gitu ya, dari hasil FFP yang ya bisa dibilang jelek gitu ya, 70-85, 70-80 dB. Akhirnya suami tuh insist terus tiap bulan tuh nagih ke dokter kantor, ke atasannya. Mungkin juga rezekinya Mika kali ya, di Lala tuh atasannya tuh ganti orangnya tuh benar-benar yang orang yang supel, yang dia mau membantu gitu ya, mengerti banget bawahannya. Akhirnya ya udah atasannya tuh bantuin, tapi dengan catatan gini, kayak ada ininya loh gue Kak, biaya-biaya apa aja sih yang dikeluarin orang tua, kan company udah bayarin nih, masa orang tua nggak ngeluarin apa-apa. Ya udah langsung saya bikin tuh biaya waktu pemakaian ABD, biaya terapi selama pakai ABD, terus ke depannya seperti apa. Jadi kita memberikan gambaran gitu, garis besar ini loh sebenarnya orang tua juga ikut andil besar di sini. Kalau perusahaan mau membantu, itu perusahaan kayak membuka jalannya aja, kayak memberi akses pendengaran yang optimal buat anak. Kedepannya memang ya tanggung jawab orang tua. Alhamdulillah sih setelah melewati hampir 1 tahun ya, akhirnya di cover dan itu 100%. Gitu Bu Eka. Jadi saran saya sih kayak coba aja dicari-cari tahu gitu ya, meskipun memang nggak ada, tapi siapa tahu ada jalan di situ gitu. Ya. Makasih banyak Ibu Leli Terima kasih sharingnya Bu. ya. Ya, jadi persisten ya tadi ya, salah satunya coba gitu ya, jangan dulu menyerah gitu ya. Nah ada juga dari bank ya, saya beberapa orang tua share ke saya dari bank, mereka bekerja di bank ini, bank itu, kan mengajukan bantuan dan mendapatkan, bahkan ada yang sekarang itu sampai anaknya sekolah pun masih di ini ya, di cover gitu. Karena kan kalau di negara maju tadi seperti Australia, ketika sekolah itu kan ada teacher for the deaf ya, yang memberi konseling pada anak ini atau memberikan tips advokasi skills atau apa gitu kan, yang teacher for the deaf. Nah kalau di sini tidak ada, akhirnya
si orang tua ini misalnya masih minta saya gitu untuk mensupport anaknya agar apa namanya tahu harus apa di sekolah dan seterusnya ya. Jadi banyak tuh. Dan kemudian ada beberapa ini juga ya, yayasan ya, misalnya Buddha Suci ya. Kalau tidak salah memang tidak 100%, tapi sangat lumayan ya. Saya dengar ada yang 50%, ada yang macam-macam ya, tergantung mereka biasanya apa namanya semacam survei dulu ke rumahnya dan seterusnya ya, sehingga maksudnya nanti ada kesepakatan-kesepakatan misalnya tuh berapa persen yang ditanggung oleh orang tua, berapa persen oleh mereka gitu. Nah, kemudian di sini ada yang share lagi, saya lihat dulu. Di sini ini ya, sebelum melanjutkan ke yang lain, ini alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah menggalakkan vaksin rubella ya, meskipun belum universal tapi mulai ada, dan itu ketika ada kesempatan itu saya sarankan semuanya mengikuti ya vaksin itu, walaupun suka ada yang anti vaksin, tapi bagi kami ini di dunia pendengaran ini, aduh sayang sekali kalau tidak divaksin, karena kita tahu banyak sekali yang misalnya tunarungu karena rubella. Anak yang tunarungu sebagian besar penyebabnya adalah rubella, betul sekali, sehingga banyak anak yang lain selain tunarungu juga punya hambatan penyerta. Semoga kedepannya bisa membantu anak-anak di Indonesia dalam lebih sehat, amin. Bu Ayuwati bersyukur sekarang praktisi FIT sudah banyak katanya ya. Kemudian dulu 2014 saya gabung sebagai habitasi di salah satu hearing center di Makassar, belum ada sama sekali, makanya saya di training di Jakarta, sekarang sudah ada di mana-mana khususnya Makassar. Sudah banyak yang tahu juga, tinggal pilih, Masya Allah. Ya, dan bersyukur juga karena pandemi bisa ada Zoom dan sesi FIT online ya. Dulu biasanya rumah sakit Indonesia misalnya melakukan trainingnya itu harus di Jakarta ya, jadi harus jauh, harus transportasi, akomodasi dan seterusnya. Sekarang karena online bisa dari rumah masing-masing di daerah mana saja. Kemudian ya semua ortu harus pulang untuk mendampingi anak-anak WFH, SFH dan semoga Allah membantu kita bersama. Oke, terima kasih Bu. Kemudian ada hibah juga. Nah ini ya yang ibunya Jana nih, Ibu Mustatimah. Misalnya Rumah Sakit Karya di Semarang yang saya tahu ya bekerja dengan PGPKT. PGPKT singkatannya itu apa Mbak Gadis? Penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Pendengaran dan iya. Ya, itu juga ya tidak itu ya apa namanya? Tidak hanya satu anak ya, beberapa anak di beberapa daerah ya dari bekerja sama dengan apa namanya asosiasi perhati dan seterusnya ya PGPKT gitu dan macam-macam itu ada betul. Karena ada pandemi, jadi orang mulai tahu cara belajar secara online, jadi bisa bertemu tanpa harus naik pesawat untuk belajar. Baik, alhamdulillah. Oke, nah kalau ada yang mau share lagi perusahaan-perusahaan apa ya yang cover misalnya, selain tadi yang disebutkan, boleh diinfokan ya. Salah satunya Freeport ya, yang saya tahu juga ya, ada beberapa klien yang meminta bantuan ke perusahaan itu, memang ayahnya bekerja di situ, ada yang dapat gitu ya. Macam-macam, dan kadang saya mendengar apa namanya cerita-cerita yang ajaib gitu ya, ketika orang tua terus berikhtiar berusaha untuk anaknya. Nah, apalagi yang bisa disyukuri tadi ya, mulai ada vaksin gitu, kemudian ini online, belajar FIT online, lalu kemudian BPJS juga meskipun saya dengar kan masih 1 juta ya untuk alat bantu dengar, yaitu sesuatu yang bisa kita syukuri, mudah-mudahan dengan kita syukuri terus nambah gitu ya. Salah satunya yang Rumah Siput Indonesia lakukan adalah kita kemarin audiensi ya dengan Komnas Disabilitas RI, kita jelaskan kebutuhan-kebutuhan komunitas gangguan pendengaran. Lalu kita sekarang tuh sebetulnya sedang ini ya. Ya, terima kasih Dr. Mirna, penanggulangan gangguan pendengaran dan ketulian. Ya, ini ada ini salah satu anggotanya mungkin Dr. Mirna ya karena dokter THT. Nah, jadi apa kita sedang ini sih sedang ada membuat draft ya MOU dengan Komnas Disabilitas RI ya gitu. Nah, kemarin ada diskusi-diskusi yang misalnya ingin ada jurusan misalnya S2 tunarungu dan seterusnya yang belum ada di Indonesia dan macam-macam. Jadi ada beberapa poin, kita sedang bikin draftnya, mudah-mudahan selesai akhir Agustus ini ya bisa diserahkan, dan mudah-mudahan nanti ada kesepakatan dengan pihak Komnas Disabilitas untuk ini ya. Jadi mereka baru tahu, mereka menanyakan ke kita ya. Jadi RS itu nggak ada yang ini katanya, nggak ada yang membantu secara finansial. Nggak ada Bu. Selama ini nggak ada. Mereka heran. Terus kamu hidup dari mana? Ya hidup dari ini apa namanya? Dari memberikan pelayanan kepada klien, dan itu pun subsidi silang saya bilang ya, ada yang 50% kita beri beasiswa, 50% lagi membayar kepada kita. Mereka wow gitu katanya. jadi baru tahu gitu bahwa mereka itu kita tidak ada yang mendukung secara finansial selain usaha kita sendiri. Oke, ada lagi yang ingin share, apalagi yang kita bisa syukuri yang belum disebutkan tadi?
apalagi ya? Barangkali mungkin ada yang ingat lagi yang bisa kita syukuri. Oh, ini sebetulnya ya, bahwa operasi implan itu bisa terjadi di Indonesia. Itu tahun 2002 terjadinya ya. Ya, jadi 2009 kali Bu. 2009 ya? 2002. Jadi kan Rumah Siput Indonesia itu salah satunya didirikan untuk itu ya, karena jadi cerita sedikit ya tentang pendirian Rumah Siput Indonesia nih. Jadi Ibu Rini Selang ya, kalau Ibu Bapak tahu, dia itu punya anak tunarungu juga gitu. Nah, kebetulan waktu itu suaminya ditugaskan di Australia kan. Karena ditugaskan di Australia kan ini ikut nih Raisa anaknya ya sama dia gitu ya di sana. Nah, mereka baru tahu kan anak itu udah 4 tahun ya ketika ke Australia itu. Wah, kan di sini mah cuman ya maksudnya ya ke sekolah luar biasa gitu kan, lalu belajar apa namanya? Baca bibir dan seterusnya gitulah. Pas ke sana mereka baru tahu tentang adanya implan, adanya auditory verbal therapy dan seterusnya gitu ya, amazing gitu. Terus dioperasi di sana kan sebelah yang mendapat jatah gitu dari pemerintah sana, auditory verbal therapy, salah satunya dengan Cheryl Dixon di sana gitu. Terus pas kembali, aduh kasihan sekali gitu, banyak orang tua yang perlu kan. Jadi Bu Rini Selang itu membantu terapi anak-anak di sini gitu ya, auditory verbal therapy. Lalu kemudian aduh masa operasi harus ke Australia, ke Amerika gitu, ke Singapura gitu, kenapa nggak terjadi di Indonesia, belum ada di Indonesia. Hanya disambungkan tuh ya sama Bu Rini ini, salah satunya bekerja sama dengan dokter-dokter bedah THT di sini, disambungkan nih dokter bedah THT di Indonesia dengan yang ada di Australia, dengan yang ada di Singapura. Lalu kemudian tahun 2002, saya lupa ininya ya, bulannya Juli kalau tidak salah ya. Jadi 2002 itu baru ada implan pertama di Indonesia itu di Rumah Sakit PIK. Kalau kita ke websitenya, di situ ada ya penjelasan implan pertama dan salah satunya atas inisiasi Yayasan Rumah Siput Indonesia yang dipimpin Ibu Rini Selang saat itu. Nah itu juga sesuatu yang bisa disyukuri ya, karena kita udah tidak perlu ke Singapura lagi, ke Malaysia lagi, ke Australia lagi untuk melakukan implan rumah siput. Nah, kalau ada yang saya lupakan ya, yang bisa kita syukuri, ya, jadi menurut Ibu Umum Mustaqimah, BPJS mengcover 1 juta untuk ABD per 5 tahun. Namun ABD juga kena pajak PPN 10%, tercantum dalam kwitansi berarti dibayar oleh pembeli ABD. Bagaimana cara agar ada kebijakan ABD bebas PPN ya? Nah, kalau saya sih ketika mengajukan ke Komnas, saya ini ya, kalau namanya ngajuin, saya ngajuin idealnya seperti di Australia ya, terserah mereka mau menang. Perkara mereka akan kabulkan atau tidak, dan kalaupun mengabulkan berapa anak dulu misalnya per tahun, saya tidak begitu ini ya. Tapi yang penting bagi saya adalah mereka harus tahu idealnya gitu ya, seperti terjadi di surga anak-anak masalah pendengaran itu di Australia, mereka harus tahu karena banyak sekali yang tidak tahu ya bahwa oh idealnya tuh seperti ini gitu ya. Orang tua maupun profesional maupun pihak yang memilih mengambil kebijakan-kebijakan itu tidak tahu, setidaknya kita informasikan dulu, kita edukasi dulu. Nah, setelah itu mudah-mudahan sih ada langkah-langkah real ya yang mereka nanti kerjasamakan dengan kita, kolaborasikan dengan kita. Nah, itu kan kita berbicara, oke, sekeliling kita sudah tadi ya ada bantuan sana sini macam-macam, tapi apa yang bisa kita lakukan gitu ya dari akar rumput nih? Karena halo, ini kayaknya sinyal saya. Sepertinya saya terputus ya. Saya ganti wifi akhirnya. Ya, jadi terputus. Oke, nanti kalau terputus lagi Mbak Galia ini aja ambil alih. Oh, oke, boleh. Jadi ya tadi kan kita sudah tahu ya, misalnya BPJS, kemudian ada perusahaan yang seperti ini ada. Tapi dari akar rumput nih, dari kita apa lagi yang bisa kita kontribusikan gitu untuk komunitas gangguan pendengaran ini? Soalnya sebagian kita ada yang mampu kan, maksudnya ada yang ya alhamdulillah ya dengan berbagai bantuan misalnya entah itu dari perusahaan atau dari dompet pribadi gitu ya, dari mana saja, tapi kita itu jauh lebih beruntung. Nah tadi ini dari Ibunya Gendis ya, bersyukur sudah ada sekolah inklusi, itu salah satunya ya, betul ya, ada yang menerima anak-anak kita dan ada yang sangat open bahkan ya, misalnya kemarin yang saya ceritakan, saya school visit online ya di Jambi karena pandemi jadi online, dulu offline, itu mereka welcome sekali, bahkan setiap bulan 1,5 jam gurunya bertemu dengan saya gitu ya, dengan orang tuanya secara online untuk mengedukasi
kasih mereka luar biasa ya, sampai sedemikian terbukanya gitu mendukungnya. Nah, tapi dari sisi kita apa yang bisa ini mumpung kita punya ini ya, punya cukup banyak ya, misalnya di WhatsApp group aja sekarang sudah ada 140-an sekian ya kayaknya Mbak Gari ya. Apa yang bisa kita kolaborasikan ya di akar rumputnya, di kita-kitanya gitu ya, sesama kita, dari kita untuk kita sendiri. Ada ide-ide tidak dari ibu-ibu, bapak-bapak ya, yang bisa kita, ini contoh ya, ini contoh. Kemarin saya misalnya, oh tahu ya, ini ada anak yang tadinya pakai alat bantu dengar, lalu kemudian memakai implan. Terus kemudian alat bantu dengarnya disimpan di laci begitu saja, bagi saya sayang sekali gitu ya. Padahal ini di sisi lain banyak sekali yang membutuhkan alat bantu dengar. Itu hal-hal semacam itu ya, tapi mungkin ada pemikiran-pemikiran lain. Bagi saya ada juga tuh yang menitipkan ke Rumah Sakit Indonesia, Bu, saya baru saja implan gitu kan. Ini saya alat bantu dengarnya tidak dipakai. Lalu kemudian dititipkan ke kami untuk didistribusikan lagi. Nah, itu biasanya kita betul disebutkan lagi, ada laporannya, ada foto penyerahannya dan seterusnya ya. Jadi bisa bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada juga yang upgrade, implannya tadinya pakai A lalu di-upgrade ke B. Nah, yang tadinya itu disumbangkan juga ke kami ada, lalu kemudian kita salurkan juga gitu kan, dengan berbagai pertanggungjawaban juga ya, ada pertanggungjawabannya. Nah, ada ide-ide lagi nggak sih dari Ibu dan Bapak ya, sehingga ini karena kita harus akui saat ini masih banyak adversity atau diskrepansi atau ketimpangan ya, nah tapi tentu kita ingin ya menjadi salah satu yang berkontribusi gitu untuk mulai menipiskan gap itu gitu. Ada nggak ide-ide yang ingin di-share di sini? Boleh raise hand, boleh ditulis di kolom chat, boleh langsung secara lisan juga. Bu Verna silakan Bu. Oh Mbak Gari silakan. Boleh. Oke. Tadi sih juga tambahin juga hal yang perlu disyukuri. Kayak yang saya lihat banyak rumah sakit sekarang yang sudah mengadakan hearing screening gitu, dan di rumah sakit tersebut memang mereka menyediakan alat-alatnya dan beli alat-alatnya gitu, dan itu juga perlu hal yang perlu kita syukuri juga gitu untuk screening awal. Dan juga hal yang bisa kita lakukan tuh ya mungkin kesetaraan pengetahuan tentang gangguan pendengaran dari awalnya, pondasinya kita kuatkan seperti FET Club ini, kita sharing, itu juga hal yang bisa kita lakukan untuk kita dan ya dari kita juga untuk kita gitu. Pasti ya, Pak Gali ya. Iya, sama-sama. Bahkan ada ini ya, yang saya tahu juga hearing center yang meminjamkan alat bantu dengar gitu ya. Misalnya kan ada yang membeli dulu gitu ya alat bantu dengar, padahal misalnya Profound udah jelas itu suatu saat akan implan, tapi beli dulu alat bantu dengar, dan alat bantu dengar itu sekarang mulai dari jutaan sampai puluhan juta itu ya gitu kan, lumayan itu kalau misalnya harus beli. Jadi ada yang meminjamkan, bagi saya itu harus disyukuri juga, karena nggak usah beli dulu ABD lalu beli implan, ya udah pinjem dulu nanti implannya. Bu Rasawati silahkan kalau ada yang ingin di-share. Ada ide mungkin sama ya. Mungkin hal yang patut disyukurinya itu sama mungkin dengan Bu Gali yang saya rasakan 2 minggu kemarin pertama ya, waktu anak saya didiagnosis hilang pendengaran ya. Sebenarnya itu berat ya buat saya ya Bu untuk menerimanya gitu ya Bu. Karena di sini ya di lingkungan saya juga memang mungkin dibilang belum ada mungkin ya, yang belum ada yang mengalaminya. Jadi saya bingung sendiri gitu ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillahnya di rumah sakit itu BPJS itu juga alhamdulillah saya terbantu dengan BPJS ya Bu. Tercover 1 juta dengan alat bantu dengar, biaya harga dengan 6 juta terbantu di cover BPJS 1 juta. Di sana juga ada terapi bicaranya, terus saya juga alhamdulillah terbantunya ya, yang sangat saya syukuri di klinik tempat saya pemesanan alat bantu dengar itu ada pelatihan untuk orang tuanya, itu yang saya syukuri sih Bu. Ya. Jadi saya merasa tidak sendiri gitu Bu. Ketika saya ngedown, ketika saya belum mungkin sampai sekarang belum bisa menerima semua ya Bu ya, belum bisa menerima sepenuhnya dengan keadaan anak saya, tapi karena dari saya pemesanan alat bantu dengar, terus saya
rujuk untuk pelatihan orang tua. Lalu saya ketemu dengan Ibu Verna. Saya minta tolong dimasukkan ke grup ini juga saya alhamdulillah sangat bersyukur. Jadi saya merasa punya teman, saya merasa nggak sendiri saya menghadapi ini gitu, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Bu ya atas sharingnya ya. Ya, apa tadi ya, misalnya terapi bicara kalau di rumah sakit bahkan ada yang di cover BPJS, itu pun ini ya sesuatu yang Iya. menggembirakan, dan banyak Ya. terapis bicara juga sudah belajar auditory verbal therapy, jadi itu juga alhamdulillah ya yang patut kita syukuri. Lalu tadi ya ada misalnya grup ini saya lihat orang tuanya profesional juga senang sharing ya, dan itu juga insya Allah membantu satu sama lain ya. Iya. Nah, di sini saya mau bacakan dari Dr. Mirna ya, seorang dokter THT dari Malang. Pada bulan Juni 2022, Ketua Komnas Disabilitas RSI, Bu Rahmita, anggota Komnas ya, ketuanya Bu Dante, datang ke RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau datang ke Malang dalam rangka serangkaian rapat kerja RI di Kota Malang. Beliau adalah disabilitas dengar yang menggunakan APD. Salah satu upaya beliau supaya setiap orang dengan disabilitas agar dapat mendapatkan hak mereka secara maksimal untuk masa depan mereka yang lebih baik, serta penyetaraan hak dengan mereka tanpa disabilitas ya. Jadi kemarin kita juga bulan Juli ya Mbak Gali ya, kalau tidak salah ya, pertengahan Juli ke sana. Itu mereka welcome sekali ya. Jadi dari 7 Komnas ya, anggota Komnas itu ya, 3 yang menemui kita ya, alhamdulillah ya, kita di welcome sekali. Ada Bu Mita, jadi Bu Mita juga pengguna alat bantu dengar gitu ya, bisa berbicara tapi bisa bahasa isyarat juga. Beliau dosen, beliau macam-macam lah, sekarang menjadi anggota Komnas. Beliau ini ya pendiri Sehjira ya, Sehat Jiwa Raga ya, untuk komunitas tuli. Lalu kemudian ada Pak Jona ya, yang tunanetra tapi luar biasa, apa namanya, orangnya hebat sekali, sangat kritis ya ketika misalnya ngobrol dengan kita, luar biasa. Terus kemudian Ibu Fatimah ya, yang menerima kita juga, anggota Komnas yang apa namanya ada kebutuhan khusus juga ya, itu juga langsung, jadi apa yang bisa kami bantu gitu. Ini justru PR-nya sekarang bolanya lagi di kita nih, kita nggak jadi, belum selesai ini bikin draftnya, saking ingin banyak sekali yang ditulis di situ ya. Kita ceritakan apa yang terjadi di Australia, kita sampai hitung Ibu-Bu, kita hitung kemarin kan karena ideanya 7 tahun ya auditory verbal therapy itu. Nah, kita sampai hitung biayanya, dan itu tidak sedikit gitu ya, perlu dikeluarkan orang tua dalam 7 tahun itu gitu. Jadi wah gitu, kasihan orang tua kalau harus membayar sendiri. Kemudian jadi saya sih salah satunya yang saya sarankan ke mereka adalah memang harus kerjasama dengan misalnya CSR gitu, perusahaan. Itu menurut saya salah satu ide yang bisa kita explore nanti gitu, karena oke, pemerintah ada, tapi juga pemerintah sebetulnya banyak duit perusahaan biasanya gitu. Jadi perusahaan bisa di encourage gitu oleh pemerintah dan menjadi apa, ada nilai tersendiri gitu bagi perusahaan itu kalau misalnya dibantu gitu ya, komunitas tunarungu. Di sini Ibu Hanifia, kalau di UPTD ABK sudah mulai terjun ke posyandu-posyandu di kabupaten sejak sebelum pandemi untuk deteksi awal anak tunarungu. Kita menemukan banyak anak yang tunarungu dan kebutuhan khusus lainnya. Dan saat ini setelah pandemi sudah jalan kembali program ke posyandu. Semoga banyak membantu masyarakat, terutama di sekitar kota kami di Sidoarjo khususnya. Universitas 11 Maret Solo membuka jalur mandiri disabilitas, luar biasa. Ada pendampingan dan aplikasi asisten serta juru bahasa isyarat bagi mahasiswa tunarungu, tersedia beasiswa untuk mahasiswa disabel. Alhamdulillah nih. Bu Umul Sakimah itu kawal ya, nanti anak-anak ini nih, putra-putri kita nih yang di WhatsApp grup ini, mudah-mudahan nanti bisa ya berkuliah di sana ya. Lalu kemudian ya sekolah-sekolah mainstream ya, bahkan yang IB International Baccalaureate ya, salah satu kurikulum yang terbaik ya di dunia, menerima anak-anak pengguna cochlear implant. Nah, itu juga saya luar biasa. Nah, ada ide lagi nggak nih yang bisa kita bahas ya dari kita gitu ya? Kalau misalnya mengharapkan orang lain mah itu mudah ya. Oh, harusnya orang lain begini, harusnya orang lain begitu. Tapi kembali ke kita, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Yang bisa kita sumbangkan, kontribusikan gitu kepada orang tua lain. Ya, Bu Ayuwati silahkan, yang juga ini ya memiliki putra-putri yang tunarungu. Iya, Bu Eka, makasih Bu. Kalau saya yang langsung terpikirkan dari saya pertama kali adalah saya mau nge-reshare postingan Bu Eka. Alhamdulillah, itu konkret, ya, saya senang.
Iya, itu kan hal termudah ya buat saya. Jadi kayak kemarin tuh Bu yang si 3.000 kata itu kan, itu saya langsung terpikir, terus saya share bukan cuma untuk bukan cuma hanya untuk grup yang tunarungu, tapi ke semua orang Bu. Jadi saya share ke teman-teman saya bahwa sangat luar biasa loh itu kalau kita menstimulasi anak kita dengan 3.000 kata per jam gitu. Jadi itu sih kalau saya Bu dari saya. Terus udah itu kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol gitu kan sama Ibu Dila sama Ibu Adila. Kita kan alhamdulillah nih bersyukurnya karena saya dan Bu Adila bisa berkesempatan diizinkan sama Allah untuk bisa belajar pelatihan di RSI secara langsung gitu ya sama Bu Eka dan Mbak Galih. Terus kami juga berencana insya Allah semoga Allah ridhoi ya gitu. Kami pengen reshare apa yang kami sudah dapatkan juga Bu. Jadi kita mau buat Ibu Dila sih kemarin namanya Zivana Learning Center gitu. Sebenarnya kalau Montessori itu kan sudah juga dilakukan sama Ibu Dila dan Ibu Rina ya selaku yang sudah belajar Montessori. Nah sekarang kita mau belajar EVT, terus kita juga mau reshare lagi tuh hasil yang sudah hal-hal baik yang sudah kita dapatkan dari pelatihan di RSI. Insya Allah. Terima kasih banyak. Itu sangat konkret ya, sangat terukur gitu, terencana. Jadi insya Allah itu bisa dilaksanakan. Saya senang ya, karena menurut saya saat ini udah bukan saatnya lagi mengeluh-ngeluh gitu ya, menyalahkan berbagai pihak. Tapi apa yang bisa kita sendiri lakukan gitu kan untuk menjadi salah satu solusi gitu ya, salah satu bagian dari solusi tantangan-tantangan yang terjadi pada komunitas gangguan pendengaran. Nah ini juga saya salah satunya ini ya, istilah nih, saya sendiri perlu membiasakan ini, mohon maaf ya, menurut saya gangguan pendengaran itu bagi saya tidak respectful sebetulnya, tapi saya ini untuk mengubah kebiasaan saya itu saya perlu adjustment sekali ya. Bahkan misalnya kemarin ya saya ada acara peluncuran buku ya, launching buku tentang tentang masalah pendengaran lah gitu ya. Mungkin saya sedang belajar tapi suka lupa terus. Saya berusaha menggunakan difabel pendengaran, itu kayaknya lebih, bagi saya pribadi lebih respectful ya. Jadi di situ tuh banyak sekali tokoh yang terkait masalah pendengaran atau difabel pendengaran gitu ya. Dan yang terutama ya terus terang ya dari sisi medis banyaknya yang memang atau itu umumnya ya, mungkin juga untuk kemudahan komunikasi ya disebutnya gangguan pendengaran seperti bagi saya pribadi, tapi mungkin bisa berbeda ya bagi ibu bapak yang lain. Misalnya di simposium itu, di topik itu Ellen itu propose istilahnya tuh kan gini ya, saya juga dulu ketika kuliah S2 itu yang di Sydney itu bagi bagi komunitas tuli untuk dibilang hearing loss gitu ya, kayak ada yang harusnya ada lalu nggak ada gitu di mereka gitu kan, hearing loss, sampai ada buku hearing gain gitu, bukannya loss gitu kan. Saya sampai ditugaskan dia membaca buku itu hearing gain, bahwa kan kalau misalnya sejak lahir tuli gitu kan nggak ada yang hilang bagi mereka gitu kan, bagi sebagian misalnya Deaf Society, mereka tidak merasa ada yang hilang gitu dari pendengaran saya memang terlahir tidak ada pendengaran, nggak ada yang hilang gitu kan. Bahkan saya mendapat gain gitu, saya mendapatkan sesuatu gitu dari dari apa yang terjadi ini gitu kan. Jadi mereka itu tidak prefer untuk dibilang hearing loss gitu, tidak prefer dibilang gangguan pendengaran, apalagi hearing impaired gitu kan, kayak ada yang sesuatu yang rusak atau ada yang mengganggu, ada yang tidak sempurna gitu. Bagi mereka saya justru terlahir sempurna, bahkan saya mendapatkan kelebihan, misalnya ya secara visual mereka sangat kuat sehingga banyak yang kemudian bekerja di bidang arsitektur dan seterusnya gitu ya. Nah itu aja gitu, maksudnya baru istilah aja itu sudah mulai ini ya macam-macam. Jadi ketika di simposium itu Ellen Rhodes ya, dia sendiri tadi seperti Mbak Galis share, banyak juga dirundung gitu ya, dibully selama hidupnya gitu. Dan dia propose-nya sih sebetulnya hearing differences ya, artinya perbedaan pendengaran gitu. Karena ya kita semua berbeda ya. Saya rambutnya keriting, Mbak Gali lurus, itu aja udah berbeda gitu ya. Saya pakai kerudung misalnya, Mbak Gali itu berbeda
atau apalagi ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, itu berbeda saja gitu kan, bukan berarti yang satu lebih baik daripada yang lain. Nah, jadi ini pun bagi saya sesuatu yang saya harus adaptasi dan harus berusaha sekali gitu untuk mengingat hal ini. Dan apalagi misalnya kan ada ya Deaf Society di Indonesia pun ada Deaf Society, dan itu bagi mereka sangat menyinggung mereka kalau kita sebut misalnya gangguan pendengaran atau tunarungu gitu ya, dan macam-macam gitu. Saya sendiri sih ketika kan misalnya kalau di kampus dulu ya, ketika di Australia itu deaf and hard of hearing, bagi mereka itu adalah kan pernyataan ya, bukan judgement atau bukan label. Deaf itu tuli gitu kan, lalu or hard of hearing, artinya kalau deaf itu, kalau profound itu biasanya deaf kan, kalau misalnya ringan sampai severe atau sampai berat itu disebutnya hard of hearing gitu kan. Deaf and hard of hearing bagi mereka itu label yang netral gitu kan. Nah, kalau si Ellen Rhodes sendiri misalnya hearing differences, bukan hearing loss gitu, hearing differences. Tapi saya mencari-cari sebetulnya sejak saya lulus kuliah itu apa ya yang paling oke gitu di Indonesia. Tunarungu ada sebagian kalangan yang keberatan, tuli ada sebagian yang justru keberatan gitu kan, macam-macam gitu. Saya sampai kemarin terakhir itu mencoba menggunakan difabel pendengaran. Nah, Ibu Ayuwati ada yang bilang misalnya bagaimana kalau masalah pendengaran. Nah, bagi sebagian kalangan ya, misalnya Deaf Society, aku merasa tidak ada masalah dengan pendengaranku. Aku terlahir seperti ini, aku tidak ada masalah. Nah, itu ya. Jadi, tapi mungkin bisa ya, maksudnya ini menjadi pemikiran kita masing-masing aja, silakan ya dipilih yang mana. Kadang-kadang saya suka nanya dulu ya ke keluarga yang ketika saya berkomunikasi, Ibu prefernya disebut apa gitu ya, itu lebih aman bagi saya karena bisa lain-lainnya. Tapi kalau itu secara umum, misalnya saya menulis di medsos atau apa, saya mencoba untuk menggunakan difabel pendengaran ya, difabel pendengaran karena different ability gitu. Ya, different ability ya, misalnya saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa masak gitu ya. Bu Verna misalnya jagoan masak mungkin gitu, itu aja udah different ability. Sama ya Bu yang GoFood, tim GoFood ya Bu. Nah, different ability karena semua orang memang different ability, nggak ada yang semuanya tahu, semuanya bisa gitu kan ya. Jadi misalnya ada yang pintar menyanyi, saya tidak pintar menyanyi, misalnya itu udah different ability. Jadi ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, itu different ability saja, tidak ada yang lebih baik atau tidak lebih buruk. Tapi silahkan sih Ibu dan Bapak ingin lebih memilih apa gitu ya. Tapi itu yang sedang saya coba biasakan, dan itu ternyata it's challenging ya untuk mengubah kebiasaan. Oke, ada lagi yang ingin sharing ide-ide yang praktis lagi untuk kita, dari kita untuk kita? Aku deh. Ya, boleh Bu. Ya, jadi kalau menurut aku sih ya, kita tuh jika ingin mengubah perubahan besar itu selalu mulai dari yang terkecil gitu, dari diri sendiri dulu gitu. Jadi kayak apapun ini konsepnya apapun gitu, bahkan di aspek manapun itu memang selalu gitu ya. Kita misalnya mau ngomongin soal lingkungan, tentu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita ngomongin soal gangguan pendengaran, kita mulai dari diri kita sendiri. Yang dan sebelum kita menuntut nih orang-orang untuk menerima anak kita, lingkungan menerima anak kita, keluar sekolah dan segala macam, mungkin kita bisa mulai untuk menyiapkan anak kita sebaik mungkin gitu ya. Ya memang challenging, memang tantangannya banyak gitu, karena untuk mempersiapkan anak sebaik mungkin itu kan ya tentu harus ada ininya gitu. Kalau enggak memang sulit lah, bukan susah mungkin ya. Nah, kayak gitu kalau menurut aku sih itu. Terus yang kedua, dengan kita mulai memberikan, maksudnya gini loh, ketika kita memberikan sesuatu gitu, yang apapun gitu ya, hal terkecil, dan kita tanpa sadar hal kecil itu bisa mempengaruhi untuk orang lain, dan itu suatu hal yang menginfluence orang lain. Itu kan suatu hal yang kita mulai dari diri sendiri aja gitu. Sesimpel misalnya kita lagi di ruang tunggu gitu, terus kemudian ada orang yang nanya, itu anaknya pakai apa gitu. Lalu kemudian itu kan hal sederhana ya gitu, hal sederhana yang kemudian, oh itu anak saya terlahir tidak mendengar, itu alat untuk membantu dia mendengar gitu. Itu orang tertarik loh, orang tuh kemudian, oh iya, terus itu alatnya bisa dengar ya, oh dengan alat itu, dan kayak gitu-gitu kan sebenarnya hal yang sederhana, tapi kemudian
kita nggak pernah tahu loh, mungkin begitu dia pulang ke rumah, saya tadi ketemu anak loh, anaknya ini gitu. Lalu itu kita nggak pernah tahu, apapun bisa terjadi ya gitu. Jadi sesederhana itu sih, sesederhana itu kita bisa ya terus mengedukasi orang, nggak perlu yang gimana, nggak perlu menunggu pintar, nggak, tapi juga jangan sok tahu gitu. Maksudku sesederhana aja kayak ya ini anak saya tidak mendengar, anak saya pakai alat bantu dengar gitu. Alat bantu dengar ini membantu dia mendengar. Sesederhana itu aja gitu, sesederhana itu, dan itu bisa hal kecil yang kita nggak akan pernah tahu, mungkin suatu saat itu bisa jadi besar gitu sih. Ya, terima kasih ya Bu Vena. Apalagi kalau Bu Vena tidak hanya itu ya, misalnya di medsosnya saja sudah wow banyak sekali yang di-share ya, dan apa namanya itu sangat bermanfaat gitu ya untuk yang mengaksesnya. Nah, juga saya undang ya di WhatsApp grup itu karena macam-macam ya, ada yang baru terdiagnosa, itu kebayang ya mungkin ibu-ibu yang sudah lama nih anaknya menggunakan implan rumah siput atau alat bantu dengar, kebayang rasanya dulu seperti apa ya ketika kita baru terdiagnosa. Jadi kalau misalnya ada dari mereka yang share, misalnya meskipun sedang sibuk ya, misalnya nanti ya ketika sudah lebih luang, at least apa namanya merespon mereka dengan ini apapun ya sebisanya gitu ya. Tapi we know we have been there gitu kan, dan tahu rasanya gitu seperti apa ketika jadi kalau tadi ada yang menyebut proses duka untuk anak-anak kita yang dengan difabel pendengaran ini dan untuk orang tua gitu ya, itu siklus ya, bahkan spiral itu mungkin siklus ya, karena tidak langsung selesai, tidak seperti ini gitu ya grafiknya ya. Misalnya dari sangat misalnya berduka ada tahapannya 5 lah misalnya, minimal itu ada tahapan-tahapannya sampai acceptance, enggak begitu, tapi yang akan terjadi akan selalu siklus gitu, akan ada milestones, tahapan-tahapan perkembangan yang kita akan kembali lagi gitu ke proses grieving itu gitu ya. Nanti kadang accept, kadang kemudian ini lagi gitu ya, ada yang berat lagi, lalu kemudian accept lagi dan seterusnya. Jadi dan itu terjadi pada semua keluarga-keluarga ini ya biasanya. Bahkan anaknya nanti terutama ketika usia remaja biasanya mulai mempertanyakan, kenapa aku seperti ini, kenapa kakak tidak, kenapa misalnya temanku tidak. Nah seperti itu ya. Jadi kita bisa saling share, itu pun insya Allah akan meringankan beban salah satu anggota keluarga kita ya, kalau kita anggap misalnya ibu-ibu, bapak-bapak atau orang tua maupun profesional di WhatsApp grup itu menjadi salah satu bagian dari keluarga kita gitu. Jadi siapapun yang sempat ya nggak usah malu-malu, nggak usah aduh saya nggak bisa menulis kalimat dengan baik, atau misalnya aduh saya takut salah atau saya takut malu, nggak gitu deh gitu ya. Itu lupakan saja gitu-gitu. Apapun yang bisa kita respon sebisanya kita, it's okay ya. Nanti kan banyak juga profesional, banyak juga orang tua, nanti bisa saling sharing resources juga saya sangat hargai ya di situ ya. Ada yang sharing buku, ada yang sharing PDF, ada yang sharing resources macam-macam. Itu juga sangat berharga tentu ya bagi yang membutuhkannya. Gitu. Jadi karena sudah lebih ternyata 8 menit dari waktu seharusnya. Terima kasih sekali untuk malam ini sharing-sharingnya ya. Mudah-mudahan nanti yang punya ide-ide apa yang bisa dikontribusikan dari dirinya, silahkan dikontribusikan dengan caranya masing-masing ya, sesuai kesanggupannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di sharing malam ini. Sampai bertemu lagi insya Allah di Senin malam ya, bukan malam Senin malam. Nanti saya lupa lah kalau tanggalnya tanggal berapa. Tapi Senin malam 19.30 sampai 20.30 ya, waktu 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi yang setiap hari tinggal Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu kita insya Allah 2 minggu sekali, dan dimulai tapi di hari Minggu 11 September 2022 jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah kita akan undang ada seorang mahasiswa kedokteran ya, jadi calon dokter nih di UCLA di Amerika, di California tepatnya. Dia akan share tentang kita, tentang advokasi diri gitu ya, pengalamannya misalnya melakukan advokasi diri. Lalu nanti formatnya insya Allah tanya jawab, jadi ibu bapak bisa share pertanyaannya masing-masing ya, untuk namanya Zina Jawadi. Nanti mudah-mudahan nanti saya terjemahkan juga pertanyaannya, tidak tulis bahasa Indonesia tidak apa-apa, saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Nanti jawaban Zina Jawadi ketika di acara itu saya akan terjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan lancar ya, kita semua sehat. Nah nanti kita teruskan obrolan kita di WhatsApp group. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.